Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Ya, di kesempatan kali ini, Bu Guru akan membahas materi pelajaran matematika di kelas 5 SD. Ya, kemarin Bu Guru membahas perkalian pecahan ya. Sekarang juga akan membahas perkalian pecahan lagi. Tapi ini bedanya kalau yang kemarin perkaliannya dengan cara atau metode yang lumayan repot. Kalau sekarang mungkin akan Bu Guru berikan tips untuk menghitung perkalian pecahan dengan mudah, yaitu dengan cara disederhanakan atau Bu Guru menyebutnya dengan teknik coret-coret. Nah, penasaran bagaimana caranya? Yuk kita simak penjelasan dari Bu Guru sampai videonya habis ya. Dan kalian juga harus fokus mendengarkan supaya konsentrasinya juga bisa stabil dan mudah dipahami. Bagi kalian yang belum subscribe channel Bu Guru, diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Terima kasih sebelumnya. Mari kita mulai dengan soal pertama. Guru bagi dulu ya. Jadi 2. Nanti sebelah kiri untuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, yang sebelah kanan bilangan asli dengan pecahan biasa ya. Kita hitung yang pertama 1/2 dikali 2/5. Hal yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah pembilang sebelah kiri, ya, yang atas sebelah kiri dengan penyebut sebelah kanan, atau yang bawah sebelah kanan. 1 dengan 5, tidak ada yang bisa kita sederhanakan. Jadi, ini kita abaikan ya, 1 ini dengan 5 ini. Kemudian ini yang penyebut sebelah kiri dengan pembilang sebelah kanan, atau kiri bawah dengan kanan atas. Di sini sudah terlihat angkanya sama. Kalau angkanya sudah sama, ini langsung saja kita bisa coret. Dan mereka memiliki masing-masing nilai 1. Atau sama artinya dengan 2 dibagi 2, 1, ini juga 2 dibagi 2. Jadi mereka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. Lalu kita bisa mengalikannya. 1 dengan 1 ya, hasil yang coret tadi. Jadi 1 per, ini tadi 1 kali 5. Jadi 5. Mudah kan? Dan caranya juga cepat. Dibanding kemarin kita mengalikan satu-satu. Yang atas dikali dulu, 1 kali 2, 2. Kemudian 2 kali 5, 10. Sama hasilnya nanti 2/5, 2/10. Kemudian disederhanakan lagi, hasilnya pasti akan langsung 1/5. Kalau ini kita tidak perlu dengan angka-angka yang tinggi, kemudian disederhanakan lagi. Tapi hasilnya sudah sangat sederhana. Oke, kita bisa lanjut ya ke nomor 2. Dengan soal 2/6 dikali 9/10. Nah, kita mulai lagi dari yang kiri atas dengan kanan bawah. 2 dengan 10. Angka terkecilnya di sini 2, ini 10. 10 itu bisa nggak ya dibagi 2? Benar sekali, bisa dibagi 2. Jadi kita bisa langsung coret ya, kalau bisa. 2 bisa dicoret, hasilnya 1, karena 2 dibagi 2, 1. Kemudian 10 dibagi 2, hasilnya 5. Ingat ya, jadi kalau ini mau dicoret harus dengan membagi dengan angka atau nilai yang sama. Jadi ini dibagi dengan 2, ini juga dibagi dengan 2. Kalau tidak bisa dibagi, kita tidak bisa melakukan coret-menyoret atau menyederhanakan namanya. Kemudian ini sudah, kita lanjut yang kiri bawah dengan kanan atas. Ada angka 6 dan 9. Jadi bisa sama-sama dibagi 3. 6 bisa dibagi 3, hasilnya 2. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Lalu yang harus kita kalikan adalah
nilai dari yang hasil tadi ya, hasil coretan tadi. 1 dikali 3. 3 per 2 dikali 5. 10. Nah, ini sudah pasti hasil akhir, tidak bisa disederhanakan lagi. Cara ini sangat mudah dan lebih efektif kalau kalian mengerjakannya untuk mengerjakan ulangan ya. Jadi tidak akan menghabiskan waktu yang lama. Mari kita lanjut soal nomor 3. Bagaimana dengan kalau angkanya itu cukup besar? Misalnya 20 per 10 kali 5 per 10. Nah, kalau dengan cara yang kemarin, mengalihkan atas dan mengalihkan bawah, pasti hasilnya akan dengan nilai yang tinggi, nilai yang besar. 20 kali 5 hasilnya 100. Kemudian 10 kali 10 hasilnya 100. Wow, angkanya cukup besar ya. Untuk anak kelas 5, mungkin bila perkaliannya masih sulit, dia akan merasakan kesulitan dalam mengerjakannya. Jadi di sini cara mudahnya adalah kita lihat angka 0 tetap dengan tadi ya, atas kiri dengan bawah kanan. Karena di sini sama-sama punya 0 nih, punya 01, kita coret saja angka 0-nya. Nah, angka 2 dengan satunya tetap. Jadi ini hasil coretannya ya, ini 2, ini 1. Kemudian kalau ini punya 0, ini enggak. Ya sudah, kita hitung dengan cara yang tadi, yang seperti sebelumnya. Sama-sama dibagi berapa ya? 10 dengan 5. 10 bisa dibagi 5, jadi kita bisa langsung coret 10 bagi 5 itu hasilnya 2, 5 bagi 5 hasilnya 1. Ini tadi hasilnya 2 ya, jadi langsung kita hitung 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 kali 1, 2 juga. Kata kunci untuk matematika dalam pecahan, kalau pembilang dengan penyebut nilainya sama, itu hasilnya adalah 1. Atau penyederhanaan hasil akhirnya adalah 1. Misalnya ini 1998 per 1998, sama dengan yang atas, walaupun angkanya sebanyak apapun hasilnya 1. Ya, itu tadi 3 soal ini sudah cukup ya untuk pecahan biasa dengan pecahan biasa. Atau boleh kita coba satu lagi untuk perkalian pecahan biasa. Kalau bentuknya misalnya 1 per 8 dikali 2 per 3. Ini masih yang mudah lagi ya. 1 kali 2, 8 kali 3 kalau pakai cara yang kemarin. Tapi di sini kita lihat angka 1 dengan 3 tidak bisa diapa-apain lagi nih. Berarti lanjut ke 8 dengan 2. 8 bisa dibagi 2 jadi 4. Ini 2 jadi 1. 1 kali 1, 1. 4 kali 3, 12. Nah, kunci lagi untuk pada pecahan. Ada kata kunci lagi nih yang harus kalian ingat. Kalau tadi yang pertama itu pembilang dengan penyebut nilainya sama, kita sederhanakan menjadi 1. Kalau pembilangnya nilainya 1, sudah pasti ini hasil akhir tidak bisa disederhanakan lagi. Karena pada pecahan itu, kalian harus menghitung hingga sesederhana mungkin ya. Oke, lanjut untuk pecahan bilangan asli dengan pecahan biasa. Kita geser ke sini ya. Misalnya 2 kali 3 per 4. Sama dengan bilangan asli ini, kita bisa lakukan coret-mencoret atau penyederhanaan dengan penyebut lawan. Penyebut lawan yaitu ada di bawah ya. Di sini 2, di sini 4. Bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita bisa langsung mengalihkan hasil coretan ini 1 kali 3. 3 per bawahnya tetap tidak usah dikalikan dengan bilangan asli. Jadi ini ada 2. 3 per 2. Ingat, pembilang yang angkanya lebih besar dari penyebut bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. 3 dibagi 2 adalah 2 kali berapa yang mendekati 3 ya? Yaitu 1. 1 kali 2 itu 2.
2 selisihnya dengan 3 adalah 1 per penyebut tetap. 1 per 2. Udah kan? Oke, lanjut ke nomor 2. Coba kita dengan angka yang lebih besar. 12 dikali 2 per 9. Ya. Di sini Bu Guru akan memberikan tips untuk kalian, berapapun angkanya, kalian usahakan membagi dengan angka 2 dulu. Ya, kalau 12 dibagi 2 bisa, tapi 9 dibagi 2 tidak bisa. Kita lanjut ke angka 3. 12 dibagi 3 bisa, hasilnya 4. Lalu 9 bisa nggak ya dibagi 3? Bisa, yaitu hasilnya 3. Jadi kita langsung bisa temukan 12 bagi 3 hasilnya tadi 4, 9 bagi 3 hasilnya 3. Langsung dikalikan yang atas dengan atas, 4 kali 2, 8 per penyebut tetap, tidak dikalikan, 3. Sama dengan disederhanakan lagi, karena nilai pembilang lebih besar dari penyebut. 8 mendekati berapa? Dibagi 3. 2. Kemudian 2 kali 3, 6. Selisih dengan 8, 2 per 3. Ya, ini sudah hasil akhir. Nah, jadi untuk menghitungnya, dimulai dari membagi angka 2, bila tidak bisa, lanjut ke angka 3. Begitu seterusnya sampai kita temukan angka yang bisa dibagi dengan kedua belah pihak. Antara angka yang satu dengan angka yang satu. Sama seperti tadi, dibagi 2, 12 bisa. Tapi 9, temannya ini tidak bisa dibagi 2. Maka kita harus cari yang kita temukan sampai yang mereka berdua bisa dibagi dengan angka itu. Di sini ditemukan dibagi dengan 3, ini juga dibagi dengan 3. Lanjut dengan soal 1 per 9 dikali 15. Nah, kalau tadi bilangan aslinya berada di depan, sekarang bilangan aslinya berada di belakang. Caranya sama, caranya tetap. Bilangan asli ini kita pasangkan dengan penyebut. 9 dengan 15. 15 itu sudah pasti tidak bisa dibagi 2 ya, karena ini ganjil. Angka ganjil itu tidak bisa dibagi dengan 2. Kemudian 9, kira-kira setelah 2 tadi berapa? 3 ya. 15 dibagi 3 bisa, hasilnya 5. 9 dibagi 3 juga bisa, hasilnya 3. Langsung lakukan coret-mencoret. 15 bagi 3 itu hasilnya 5. 9 bagi 3 hasilnya 3. Lalu tetap kita hitung atau kita kalikan yang atasnya saja. 1 kali 5 hasilnya 5 per 3. Sama dengan sederhanakan. Jadi 1, 2 per 3. Ya, kalau kalian ragu dalam mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kalian boleh menghitung lagi nih pecahan campuran yang kalian sudah temukan dengan menghitung ke bawah. 1 kali 3, 3. Kemudian ditambah 2, 5 sudah betul, berarti penyebutnya juga sudah. Gitu ya cara cepatnya, cara mudahnya. Terakhir, kita contoh soal yang terakhir untuk pecahan biasa ke pecahan campuran. 10 kali 3 per 30. Kita coba angka yang besar ya. Kalau dengan cara kemarin, kita mengalihkannya 10 kali 3, 30 per 30. Lumayan kan, angkanya cukup besar-besar. Tadi sudah diberitahu kalau ada angka 0, pasangannya pun memiliki angka 0, kita langsung coret saja. Lalu sisanya ini 1, ini sisanya 3. 1 kali 3 berarti 3, ini sisa 3 per 3. Nah, kita temukan lagi pembilang dengan penyebutnya angka yang sama. Jadi otomatis hasilnya 1. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah bukan perkalian pecahan dengan metode coret-coret? Semoga kalian bisa mengaplikasikannya di setiap latihan soal perkalian pecahan ya. Dan ini ada dari Bu Guru latihan soal untuk kalian, bentuk pecahan biasa dengan pecahan biasa, dan 10 soal latihan dalam bentuk
bilangan asli dengan pecahan biasa. Semangat mengerjakan ya anak-anak. Semoga dari video tadi, kalian bisa mengerjakan latihan soal-soal ini dengan benar. Baik, demikian video untuk pertemuan kali ini. Dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.